nggak ada hubungan sama Keynesian sama sekali. Nggak ada hubungan sama Kalau Keynesian itu kan sebenarnya daya beli. Enggak, kalau Keynesian tuh angle-nya bukan daya beli. Angle-nya itu lu pinjem duit segede-gedenya, lu produktivitas segede-gedenya gitu. Semakin lu bisa pinjem duit sebanyak-banyaknya, semakin artinya lu produktivitas lu tinggi. Ya, betul. Nah, itu gitu sebenarnya. Jadi ini mazhab yang sebenarnya menyuruh kita untuk berhutang dan kemudian memberikan leher kita kepada yang memberikan utang gitu. Kira-kira kebijakan Sri Mulyani nyambung semua tuh Bang sama Keynesian ya? Kurang lebih. Kurang lebih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Purwanto, pemimpin redaksi dari Kedai Pena dalam program diskusi mingguan PHD Corner bersama narasumber tetap kita, Bang Pumpida Hidayatullah, Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat. Apa kabar, Bang? Mantap, baik sekali, alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum semuanya. Bang, gimana kabarnya? Sehat ya? Baik aja, alhamdulillah. Berarti bisa buka dong ya kita. Oh ya udah, berarti kita udah ini kan? Udah ketat ya? Udah. Lagi boleh kan di luar, jaga jarak, aman lah insya Allah. Aman semua ya. Nah, untuk diskusi kita kali ini kita mengambil tema tantangan industri otomotif pasca pandemi. Seperti kita ketahui, industri otomotif merupakan salah satu yang terdampak meskipun tidak terlalu diekspos secara maksimal ya oleh media dan yang lain-lain. Nah, kalau Bang Pum sendiri saya lihat kan sebagai penggemar otomotif nih. Pencinta lah ya. Pecinta ya, penggila ya kan. Nah, gimana? Gila banget juga. Gimana menurut Abang perkembangan di tengah pandemi ini otomotif kita? Iya. Ini kalau pasca sih kita nggak tahu karena pandemi belum selesai. Tapi pada saat ini yang jelas sebelum kita masuk situ tentunya saya jelasin dulu background ya. Industri otomotif di Indonesia. Kalau kita lihat ini pasar otomotif di Indonesia ini baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan lebih banyak lagi, truk dan lain-lain, ini luar biasa pasar. Indonesia ini adalah pasar yang sangat besar, sangat disukai oleh produsen otomotif. Nah, negara seperti Jepang yang sudah menjadi katakanlah negara pabrikan otomotif yang paling istilah lama lah di Indonesia ya, ada Honda, ada Toyota, ada macam-macam lah, Suzuki ya, yang udah macam-macam ini, itu sudah menikmati banyak sekali. Ya, bikin macet. Pasar di Indonesia itu udah dinikmati ya. Mana motor-motornya semua Jepang semua ya. Motor itu kan udah kayak kalau dihitung untungnya satu aja berapa tuh ya. Belum spare part, ya kan, belum spare partnya kalau perbaikan dan lain-lain. Nah, terus kemudian juga mobil juga sama. Gitu, mobil yang paling laku itu tentu yang SUV ya, model-model yang mobil keluarga. Ya keluarga begitu, gitu luar biasa tuh. Nah, MPV maksudnya bukan SUV, multi purpose vehicle ya. Nah, saya melihat di Indonesia ini luar biasa pasarnya, padahal harga beli daripada mobil ataupun otomotif ini tinggi sekali sebenarnya. Dibandingkan katakanlah di Eropa atau di Amerika, di Australia lah yang lebih dekat dari kita. Artinya apa? Semakin mewah kendaraan, sebenarnya semakin besar pajak yang dibayarkan. Betul. Ya. Jadi kalau orang punya Ferrari di luar negeri itu mungkin orang Indonesia ini harus punya duitnya bayarnya 3 kali lipat daripada si orang di luar negeri itu bayar. Berarti bisa diasumsikan jangan-jangan orang Indonesia ini lebih kaya daripada orang di luar negeri. Meskipun harus dicek dulu belinya kredit apa cash. Kalau belinya kredit, wah udah pasti kaya lah ya. Sorry maksudnya kalau belinya cash udah pasti kaya. Tapi kalau belinya bukan kredit yang lebih kaya, kan lebih mahal, Bang. Ya, tapi kan dia nyicil gitu ya. Nah, berarti bisnisnya ada lah. Muter terus ya, dapat duit dia bayar. Nah, tapi intinya begini. Intinya saking bagusnya pasar di Indonesia yang namanya otomotif juga barangnya itu barang yang menurut saya liquid sekali. Liquid itu artinya apa? Pasar barunya, pasar otomotif baru dengan pasar second juga jalan. Ya, betul. Jadi orang tetap beli yang second, orang ya tetap beli yang baru. Jadi ini hidup sekali. Ya, sehingga likuiditasnya di dalam konteks bisnis otomotif ini jalan. Makanya di Pegadaian orang
Seperti itu. Jadi kalau kita mau nabung, ya kita beli gitu, terus simpen aja. Nah, itu pada saat kita kepepet, katakanlah istilahnya BU, orang bilangnya butuh duit, butuh uang, gitu, Gadai aja. digadaikan atau bisa dijual langsung, terserah aja. Atau bahkan bisa di-release, di-releasing gitu, releasing. Jadi di-leasing ulang, dibalikin lagi, Overcredit lah gitu ya. Bukan overcredit, jadi dia diminta lagi ke leasing untuk kita cicil lagi, bisa kayak bisa gitu itu ya. Remortgage lah kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini berarti nunjukin tadi likuiditas tadi. Nah, cuman yang harus kita ini yang suka diomongin sama orang-orang itu, ngapain sih beli mobil? Kan nilainya turun gitu kan. Ya bener juga, nilainya memang relatif turun, tapi tergantung kendaraannya. Kalau kita milih mobil yang tepat, turun tapi juga tidak langsung drastis gitu, tidak langsung ngedrop. Nah, kalau kita tahu segmentasi yang paling tepat, itu malah di beberapa kasus ada kendaraan-kendaraan yang cenderung bertahan atau bahkan lebih mahal. Ya. Nah, itu nggak bisa saya sebutin satu-satu, nanti disangkain kita endorsing lagi. Betul. Bahaya nanti orang pada ngejar-ngejar mobil itu kan. Kan kita endorsementnya kan bagus ini kan. Kalau ini Ferrari endorse juga loh. Pasti jarang ada yang beli lah kalau di Indonesia. Itu yang punya duit banyak, yang berlebih ya misalnya ada. Iya. Yang penting jangan dari hasil uang korupsi aja belinya kan gitu. Bang, kalau abang lihat sendiri, pemerintah kan beberapa kali memberikan semacam kayak intervensi ya, insentif terhadap pajak, terhadap karena sebelumnya itu sempat turun penjualan otomotif kita, lalu kemudian lumayan naik hampir 700% kalau nggak salah. Ya, jadi di awal pandemi ini memang ya segala sesuatu yang ada hubungannya dengan transaksi jadi berkurang ya. Terus kemudian juga kita tahu lah bahwa segmentasi industri otomotif ini juga salah satu yang menyerap tenaga kerja. Jadi pemerintah kemudian mengambil tindakan bahwa untuk menjaga stabilitas daripada industri ini diberikan insentif. Insentif penghapusan pajak PPNBM-nya sebenarnya. Sehingga untuk beberapa kendaraan yang sudah diproduksi di Indonesia dalam konteks assembly ya, kalau yang completely build up atau CBU langsung diimport itu nggak dapat insentif. Tapi ya kalau ada prosesnya yang di Indonesia, itu bisa mendapatkan insentif pajak tadi dalam bentuk pengurangan PPNBM. Nah, penghapusan. Nah, itu kemudian digulirkan tuh mulai dari sejak awal tahun ini kalau nggak salah ya. Nah, kemudian di awal tahun 2021 ini sekarang laporan dari Kemenperin itu saya dengar sekitar 750-an% penjualannya naik. Artinya ya mobil-mobil yang disubsidi tadi pajaknya, kemudian pembeliannya banyak. Nah, memang di Indonesia ini kalau saya lihat diskonnya lumayan sebenarnya. Ya jadi nggak besar-besaran kalau dalam persentase gitu. Tapi kalau kemudian dijadiin basis leasing jadi enak sekali, pembeliannya jadi ringan buat orang-orang gitu ya. Dan berarti abang juga salah satu yang beli mobil baru ya di tengah pandemi gitu ya? Belum. Karena belum cocok. Belum cocok mobilnya gitu. Kalau ini nanti dilisikin mungkin beli sama abang nih. Kalau ini waduh ini mah ratusan juta dolar, puluhan juta dolar ya. Susah juga kita nggak kuat gitu kan. Nah, jadi saya milih nanti aja lah kalau yang ini gitu. Tapi intinya kalau dilihat dari yang namanya penjualan itu, karena juga produk-produk baru ini lumayan bagus. Yang disubsidi ini produk-produknya itu bagus. Saya nggak nyebut merek lagi, tapi ya istilah dari tampilannya juga bagus gitu. Kemudian juga interiornya tuh ya modern gitu ya. Terus kemudian katanya sih ada fitur-fitur canggihnya. Saya sendiri belum ngetes sih, cuman saya ngelihat reviewnya ya. Memang lumayan canggih gitu, kayak ada sensor untuk ngerem lebih aman dan lain-lain. Keren juga sih sebenarnya. Jadi untuk kelas-kelas mobil ya istilahnya kelas segmen di bawah gitu ya, paling bawah itu bagus sekali gitu sebenarnya. Feature-nya itu bagus sekali gitu. Itu yang menurut saya mungkin itu yang kemudian naik di penjualannya. Ya intinya segmentasi pasar second juga jalan terus kok. Saya lihat ya teman-teman yang jualan banyak yang ngedrop loh bang. Bukan, saya ngelihat ada beberapa, tergantung daripada positioning mereka sih. Kalau positioning mereka di pasar retail yang katakanlah bawah sekali ngedrop.
Tapi kalau mereka main di segmen menengah ke atas masih lumayan. Oh iya. Jadi tergantung Tergantung, ya. segmentasi pasarnya. Iya. Dan kalau saya sih sebenarnya ini kan nggak tahu nih mau diperpanjang atau tidak. Apanya? Si subsidi pajak ya, ini. kebijakannya ya. Ya kalau diperpanjang harusnya jangan sampai kemudian menjadi beban pemerintah karena income daripada sektor pajak ini juga otomotif ini cukup membantu sebenarnya. Kita lagi ngomongin yang santai-santai, abang ini ngomongin yang pajak yang serius juga nih, Bang. Ya begitulah. Ya, habis soalnya dunia ini ya antara dunia santai dan dunia serius ini selalu berkenaan gitu, bersinggungan gitu ya. Jadi susah juga kita kalau ngomong. Nah, kalau untuk sekarang kan dunia lagi beralih ke energi terbarukan ya, Bang. Ya. Kayak mobil listrik, sepeda listrik. Ya, kalau mobil listrik sih bukan energi terbarukan. Energi terbarukan itu sumbernya ya. Sumbernya, betul. Ya. Nah, ini kalau Abang ngelihatnya gimana? Apakah memang ke depannya memang mobil listrik ini bagian dari lifestyle atau kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh masyarakat? Ya kalau saya lihat memang ada gerakan ya, terutama dari PLN yang saya lihat bahwa mereka mendorong untuk penggunaan mobil listrik ini. Diharapkan dengan menggunakan mobil listrik ini harapannya adalah pengurangan emisi karbon. Betul. Tapi kan sebenarnya kita harus tahu emisi karbonnya dari mana dulu nih. Pembangkit listrik dari batu bara itu, itu emisi karbonnya gede banget, ngeri banget gitu. Jadi kalau kita menggunakan mobil listrik, terus kita istilahnya masih menggunakan fossil fuel yang berupa batu bara aja bukan dari dulu. Ya itu bohong-bohong aja gitu, bohongan aja gitu. Harusnya justru sumber awalnya itu yang terbarukan dulu gitu. Jadi artinya yang jenis energi yang terbarukan itu biasanya adalah yang bisa didaur ulang gitu ya. Terus-terusan dapat dari alam gitu ya, tanpa ada eksesnya. Misalnya angin, solar. Solar itu maksudnya matahari ya, sinar matahari, bukan solar diesel nih. Kadang-kadang supaya nggak salah gitu ya. Terus juga nanti ada mungkin panas bumi lah salah satu yang bisa diharapkan karena itu juga termasuk energi walaupun tidak renewable kalau panas bumi itu, tapi dia energi yang istilah bersih gitu. Itu tuh yang kita harapkan sebenarnya penggunaan seperti itu. Nah, tapi di Indonesia ini justru kalau saya lihat kebijakan energinya belum pro terhadap itu ya. Masih berpikiran ya fossil fuel, masih berpikiran bagaimana kemudian penggunaan terutama batu bara ini masih dimanfaatkan secara besar-besaran. Ini sangat disedihkan. Sebenarnya satu lagi ada air ya. Angin ada Bang ya. Angin, air, terus kemudian energi arus solar, bawah laut. Arus laut juga bisa juga banyak sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal tapi kita ini kan miskin teknologinya juga, itu jadi persoalan juga. Jadi harusnya kita tuh nguasain teknologi ke situ untuk bisa mencapai yang namanya katanya istilahnya kedaulatan energi atau ketahanan energi. Tapi saya lucu nih Bang, lo tuh sempat beberapa kali main ya, misalkan geothermal ya. Geothermal kan salah satu energi yang banyak di Indonesia gitu ya. Tapi kemudian muncul suara-suara penolakan dan didorong sama NGO asing juga nih Bang. Apakah memang ini bagian dari grand design juga nih Bang, kita biar nggak berdaulat di sektor energi Bang? Ya, yang jelas kalau geothermal itu potensi kita tuh masih 25 ribuan. 25.000 megawatt potensi kita. Saya nggak tahu sekarang yang sudah tercapai, tapi kita juga nggak dengar terlalu banyak ya tentang geothermal ini. Mungkin penolakan itu lebih ke arah di dalam konteks bagaimana hubungan dengan alamnya gitu. Betul. Karena mau tidak mau ya yang namanya proses geothermal itu juga ada basis perusakan terhadap alamnya. Nah, ini mungkin yang menjadi penolakan di situ. Nah, kalau kemudian di manage sebenarnya sih nggak ada masalah, semua bisa berjalan. Tapi kalau kemudian nanti rakyat atau masyarakat di situ yang tidak puas, ya pasti akan terjadi penolakan terus-menerus. Gitu ya. Nah, sebelumnya kita dapat nih dari Healthy Coffee Royal Crest nih Bang nih. Oh, abang dapat apa tuh? Almond ya, sama saya dong ya. Almond. Makasih nih Mbak Rara nih atas almondnya nih. Dan masih ditunggu di mana sih link pembeliannya? Karena banyak yang nyari di GoFood. Cuman boleh ada. Sambil minum kita. Ya kan. Sehat ya. Namanya juga healthy Bang. Sehat. Nggak pakai gula katanya. Nggak pakai gula. Nah Bang, ini kita lagi di tengah pandemi, terus abis itu otomotifnya didukung.
sama pemerintah dengan insentif-insentif dan penjualannya meningkat. Berarti orang Indonesia orang-orang kaya dan nggak butuh apa namanya subsidi kali ya, BLT, bansos dan yang lain-lain. Atau kesenjangannya semakin besar, orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu bang. Gimana bang? Ya, kamu udah bisa nyimpulin. Tuh. Nyimpulinnya yang kedua lah itu kasihkan, bukan yang pertama. Jadi sebenarnya yang terjadi ya memang di dalam konteks susah, yang kaya bertahan. Ya. Tapi yang di bawah itu ya makin terinjak. Ya. Saya dengar sih dari beberapa sumber ya, secara statistik juga yang namanya angka kemiskinan udah naik lagi gitu ya. Jadi sebenarnya ini hal-hal yang diprediksi sebelum COVID ini menunjukkan tren yang luar biasa tentang Indonesia, ini jadi kembali kepada ya istilahnya mulai lagi dari nol gitu. Karena ya kan kita dibilangin tahun 2000 berapa 40 atau 2045 itu kita nomor 3 loh kan, nomor 4 terbesar ekonomi dunia gitu kan. Betul. Ini udah harus direvisi lagi asumsi-asumsinya karena nggak sesuai lagi gitu. Dan ya ini emang perlu kita simak dengan baik ya, karena bagaimanapun juga yang namanya kesejahteraan itu ada hubungan dengan tingkat kemiskinan yang ada ya. Kalau kita bicara bahwa Indonesia mau benar-benar sejahtera, ya tingkat kemiskinan benar-benar harus dihapuskan gitu. Nah, kita sudah bosen ya dengar proyek ataupun program dari pemerintah dari sejak zaman Pak Harto katanya. Betul. Pengentasan kemiskinan. Ya. Sampai abang bikin organisasi kesejahteraan rakyat. Ya, itu kan berarti apa? Harusnya kan sekarang udah entas kemiskinan, udah nggak ada kemiskinan. Nah, tapi kenapa kemiskinan itu selalu ada? Nah, jangan-jangan dari rezim ke rezim ini yang namanya kemiskinan ini selalu dipelihara, jangan-jangan. Betul. Kok saya bisa berpendapat begitu? Nanti ada penjelasannya, tapi memang harus dibahas dengan secara mendetail. Karena apa? Tapi logikanya begini aja. Ya kalau misalnya sebenarnya kita benar-benar serius menangani kemiskinan, harusnya jelas gitu. Dari tahun ke tahun kita benar-benar menciptakan pertama orang-orang kaya baru. Yang kedua juga kenaikan daripada orang-orang yang miskin tadi menjadi middle class gitu. Itu benar-benar kelihatan gitu. Nah ini kok enggak sekarang? Padahal pendidikan udah mulai menggeliat gitu ya. Jangan-jangan persoalannya memang dipelihara kemiskinan itu gitu. Karena kemiskinan itu menjadi propagandanya rezim, gitu. Karena kalau nggak ada kemiskinan, siapa yang mau program sosial apa lagi? Mau bansos apa lagi? Udah bansosnya dimaling lagi kan? Nah, gitu. Jadi udah susah lah kita lah ceritanya. Jadi intinya ya kalau kita mau serius, jangan pakai teori lagi lah ya. Tunjukin lah siapapun nanti penguasanya ke depan, kemiskinan itu nggak ada lagi deh. Itu aja sih sebenarnya. Bang, kalau dalam teori Keynesian kan dia memakai pola pendekatan menggelontorkan uang dalam jumlah yang cukup besar agar kemudian perekonomiannya bisa berputar. Apakah PPNBM ini ya kan pembebasan pajak terhadap kendaraan ini bagian dari upaya untuk kemudian membuat ekonomi kita berputar? Ya sebetulnya sih lebih ke arah meringankan ataupun meningkatkan daya beli aja. Tapi gitu kalau di dalam konteks nggak ada hubungan sama Keynesian sama sekali. Nggak ada hubungan sama Keynesian. Kalau Keynesian itu kan sebenarnya daya beli. Enggak, kalau Keynesian itu angle-nya bukan daya beli. Angle-nya itu lu pinjem duit segede-gedenya, lu produktivitas segede-gedenya gitu. Semakin lu bisa pinjem duit sebanyak-banyaknya, semakin artinya lu produktivitas lu tinggi. Ya, betul. Nah, itu gitu sebenarnya. Jadi ini mazhab yang sebenarnya menyuruh kita untuk berhutang dan kemudian memberikan leher kita kepada yang memberikan utang gitu. Kira-kira kebijakan Sri Mulyani nyambung semua tuh Bang sama Keynesian ya? Kurang lebih. Kurang lebih. Maksudnya gini, ya intinya perdebatan itu bukan berarti kita tidak boleh. Ya, betul. Ya, istilahnya ya di dalam konteks apapun juga kehidupan, tidak mesti dalam konteks bernegara, pinjam meminjam itu kan biasa. Ya, betul. Ya kan kalau nggak minjem uang, minjem barang. Ya, betul. Pernah minjem motor orang kan? Pernah. Iyalah, saya juga pernah. Minjem mobil orang pernah juga kan. Minjem korek pasti ada. Yang para perokok. Iya. Artinya pinjam meminjam biasa aja. Nah, tapi kalau kemudian dari pinjam meminjam, minjem korek terus lu balikin, kasih gua 1 rokok ya, misalnya. Jadi sekali minjem korek, lu kasih 1 bungkus rokok.
masuk akal nggak gitu? Masuk akal. Nggak masuk Nggak akal, masuk lu. akal. Kemahalan gitu loh. Masa lu cuma minjem korek yang harganya Harus sekian, balikin rokok. masa harus ngasih 1 bungkus rokok kan nggak mungkin gitu. Nah, artinya kita harus pinter seperti itu. Nah, kalau kemudian kita minjem ke apa namanya, ya katakanlah orang yang punya duit gitu, Ya. terus kemudian orang yang duitnya bilang, lu boleh deh pinjem dari gua, tapi bunganya 30% atau 50%. Nah, Itu ini rentenir namanya itu. lu bentar lagi lu mati. Ya, lu bunuh diri aja siap-siap gitu. Sebenarnya jadi itu, nah jangan kemudian negara kita ini dijual dengan bunga yang tinggi. Ketinggian loh, sekarang bunga kita. Ya kalau menurut saya udah nggak sesuai gitu. Global bondnya ya. Karena takutnya kita nih nggak seproduktif yang kita pikir gitu. Jangan-jangan kita nggak mampu nutup itu dengan produktivitas yang kita punya gitu. Karena yang namanya bunga itu harus ekivalen dengan yang basis produktivitas tadi. Ya, ya. Ya artinya lu mau nutupin ini hasil kan sebenarnya. Ya berarti kan lu harus bekerja lebih keras gitu. Gitu. Kalau nggak ya istilahnya siap-siap aja, nggak bisa bayar. Gitu aja sih. Gitu ya Bang ya. Jadi memang banyak juga ya apa namanya yang mengkritik bagaimana kemudian kebijakan hutang kita ya. Nah, saya rasa juga selama lapangan banteng masih dipegang sama mazhab Keynesian juga nggak bakal selesai. Iya. Ya kan rezim hutang lah bahasanya orang-orang Iya, itu iya. kan. Neolib lah. Neolib lah. Nah, kalau istilah-istilah orang ini kan neolib. Ya. Nah, ada nggak sih apa sih namanya school of thought lain gitu kan yang kemudian bisa kemudian membawa kita, kalau katanya Bung Karno kan Trisakti tuh, berdikari di bidang ekonomi itu. Ada nggak mazhab-mazhab? Ini agak sedikit ngelebar, cuman penting juga untuk dibahas. Jadi memang salah satu yang jadi persoalan itu korelasi antara demokrasi dan kapitalisme itu ibaratnya nyambungnya tuh enak gitu, ya, gitu loh. Dibanding dengan mazhab lain ya. Dibanding dengan kalau kemudian basisnya yang lain gitu. Nah, demokrasi itu yang kita anut sekarang, nih demokrasi yang sekarang ini nggak relevan kalau dengan mazhab-mazhab yang lain. Jadi neolib ini kan gini, orang untuk mendapatkan posisi harus jual dirinya, harus jual programnya, harus nunjukin hasilnya. Dari konteks jualan itu kita harus banyak istilahnya pendanaan dari mana? Dari pinjaman. Nah itu sebenarnya rentetannya. Jadi kalau kita mau jadi negara yang mandiri, yang cara berpikirnya ini ya basis demokrasinya harus lebih diatur gitu. Di dalam konteks jangan terlalu jadi kayak habis-habisan begini gitu. Karena kalau habis-habisan begini biaya menjadi tinggi gitu kan. Permainan di dalam konteks demokrasi itu menjadi juga bermunculan ya, artinya kredibilitasnya akan turun. Yang terakhir yang terkena kan dampak ekonominya tadi. Pasti larinya ke hutang. Kalau saya sih lihatnya begitu ya rentetannya. Walaupun nggak serta-merta dirunutkan seperti itu, tapi korelasinya seperti itulah. Bakal panjang lah kalau kita diskusi yang satu itu. Oke, kalau begitu mungkin nanti kita akan lanjut ke sesi kedua. Kita lebih fokus di bidang otomotif Formula One ya Bang. Ya kita cerita tentang balap Formula One aja. Balap Formula One nanti kita bahas di sesi kedua. Oke Sobat Kedai Pena, jangan kemana-mana. Kita kembali dengan sesi kedua setelah ini.